Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah pembelajaran ekonomi digital di pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, ya. Pertama, fasilitas internet, ya. Di internet ini memiliki berbagai macam fitur, berbagai macam fasilitas. Di antaranya yang pertama yaitu surat elektronik, ya, atau electronic mail, atau yang sering kita kenal dengan email gitu ya. Apa itu email? Email merupakan sumber daya internet yang cukup banyak dimanfaatkan oleh para pengguna karena kecepatannya dalam mengirimkan surat sampai ke tujuan hanya dalam waktu beberapa detik saja gitu ya. Itulah kecanggihan teknologi sekarang, di mana untuk mengirim surat secara elektronik sekarang waktunya sangat singkat sekali gitu ya, hanya beberapa detik hitungannya gitu ya, di bawah 1 menit. Berbeda dengan zaman dahulu ya, yang memerlukan waktu beberapa hari atau bahkan minggu, bahkan bulan mungkin ya. Itu yang pertama, fasilitas internet, ada email. Yang kedua ada chatting ya. Menu chatting di sini merupakan percakapan antara dua orang atau lebih pengguna komputer secara real time, artinya live gitu ya, secara langsung dengan memanfaatkan jaringan internet. Dan aplikasinya pun sekarang sudah sangat banyak sekali untuk aplikasi chatting ini ya, termasuk ada penggunaan video webcam seperti itu ya. Jadi memungkinkan orang di belahan bumi manapun bisa berkomunikasi secara langsung saat itu juga tanpa harus berkunjung gitu ya, ke tempat yang berbeda gitu ya. Selanjutnya ada news group ya, salah satu discussion group yang ada di internet ya. Sama halnya seperti WA mungkin ya, ada WA group. Nah, di internet pun ada news group ya, itu untuk diskusi grup ya, salah satunya. Ada juga file transfer protocol ya, layanan internet untuk melakukan transfer file antara pengguna komputer dengan suatu server di internet ya. Jadi biasanya internet itu bisa dipergunakan ya, saling mengirim file ya, tidak hanya berbentuk surat saja, tidak hanya chattingan saja, tidak hanya diskusi saja, tapi berkirim video, file, gambar, dan lain sebagainya juga bisa dilakukan. Salah satunya lewat file transfer protocol. Berikutnya, fasilitas yang lain ada mailing list. Ini hampir sama tadi dengan news group, ya, yaitu salah satu discussion group yang terdapat pada internet. Ya. Dan ini yang sering kita pergunakan tentu saja ada www ya, atau www atau World Wide Web ya. Sebuah sistem yang terdapat pada internet dan bertugas melakukan pencarian sekaligus memberi informasi yang cepat dengan menggunakan teknologi hypertext. Artinya ketika kita sudah punya alamat yang dituju, hypertext-nya kita tinggal ketikkan di menu pencarian gitu ya, di internet, nanti akan terhubung ya. Nah, untuk membuat hypertext diciptakanlah sebuah bahasa pemrograman yang disebut Hypertext Markup Language atau HTML ya. Jadi nanti ketika kita ketik hypertext-nya, kita enter, nah itu si teks tersebut akan langsung dihubungkan gitu ya, dengan bahasa pemrograman yang terdapat di kata tersebut untuk dihubungkan ke tujuan yang dimaksud gitulah ya, seperti itu. Jadi HTML itu berfungsi untuk mengikat alamat www tadi atau file dalam sebuah dokumen yang biasanya berextension HTML ya, atau HTML ya. Nah, untuk mengirimkan file tersebut diperlukan peran dari protokol pengiriman data yang spesifik
yaitu Hypertext Transfer Protocol atau HTTP ya. HTTP ini sebetulnya hampir sama dengan www gitu ya, alamat yang akan kita tuju ya. Nah, selain itu untuk menemukan setiap hubungan hypertext diperlukan Uniform Research Locator ya, atau URL ya. Jadi URL ini biasanya kelanjutan ya dari HTTP atau hypertext yang kita ketik tadi supaya menuju ke tempat yang dituju gitu ya, dari alamat web atau apa situs yang kita akan buka gitu ya, seperti itu. Itulah beberapa fasilitas internet ya yang ada atau yang bisa kita pergunakan ya. Oke, berikutnya, nah ini internet sebagai alternatif pembelajaran digital ya. Menurut Dalpian dan Day Silver ya, dalam Munir tahun 2009, keberadaan teknologi internet ini dapat membantu beberapa hal ya. Yang pertama, dapat menghasilkan atau menumbuh kembangkan nilai-nilai baru ya. Nilai-nilai baru di sini karena internet ini sifatnya mengglobal, artinya kita bisa menembus dunia lain gitu ya. Maksud dunia lain ini bukan dunia dunia gaib gitu ya. Tapi dunia lain di sini kita bisa mempelajari atau masuk ke belahan dunia manapun hanya lewat internet. Kita bisa mengetahui negara-negara di penjuru dunia, negara apapun itu, ya kita hanya lewat searching di internet, ya sehingga kita bisa menemukan ya nilai-nilai baru dari negara-negara yang kita cari gitu ya, dari negara-negara yang kita ingin ketahui gitu ya, termasuk adat istiadatnya, kebudayaannya dan lain sebagainya mungkin ya di situ. Lalu yang kedua, menjangkau pembelajar dalam jumlah yang besar ya. Dengan adanya internet ini seperti kemarin ketika wabah Covid melanda dunia ya, internet ini sangat menjadi tumpuan utama dalam proses pembelajaran. Mungkin kalau tidak ada internet, kita vakum gitu ya, pembelajaran itu nggak akan bisa berjalan. Untungnya internet ini sudah mengglobal ya dan sudah menjadi, boleh dikatakan menjadi kebutuhan pokok gitu ya bagi sebagian besar masyarakat gitu ya saat sekarang, sehingga proses pembelajaran pun bisa dilakukan ya kapanpun, dimanapun, jam berapapun, dan uh, mau digabungkan mungkin ya yang asalnya hanya satu kelas sekarang bisa digabungkan beberapa kelas dalam satu waktu gitu ya, hanya lewat internet gitu ya. Nah, itulah salah satu keunggulan mungkin ya dari internet ini. Ya ditambah ya mungkin dengan aplikasi-aplikasi yang ada tentu saja ya seperti itu. Yang ketiga, memberdayakan individu dan kelompok sosial. Ya, jadi dengan adanya internet ini tentu masyarakat jauh lebih berdaya, kelompok masyarakat jauh lebih berdaya, gitu ya. Ada banyak sekali jutaan masyarakat yang terbantu dengan adanya kehadiran internet ini. Ya, sekarang proses jual beli jauh lebih mudah, ya kan dengan banyaknya e-commerce, ya. Proses perbankan jauh lebih mudah dengan adanya m-banking, gitu ya. Proses apa membeli suatu barang, ya mengantarkan barang, bahkan kita ingin mau berangkat kemana juga lebih gampang dengan adanya internet, gitu ya. Dengan adanya transportasi lewat internet, gitu ya, itu memudahkan, ya dan memberdayakan, ya terciptanya peluang kerja bagi masyarakat, gitu ya. Lalu nilai-nilai yang tadi, ya nilai-nilai dari hadirnya internet ini salah satunya itu berkenaan dengan perkembangan pengetahuan dunia internasional, ya sehingga wawasan yang didapat pun akan mengkaitkan dengan perkembangan global, ya. Tentu perkembangan dunia saat ini sangat begitu cepat sekali, perkembangan teknologi sangat begitu cepat sekali,
kalau kita tidak mengupdate ya, tidak melihat berita, tidak belajar secara real time gitu ya, mungkin kita akan tertinggal gitu. Jadi nilai-nilai inilah yang harus kita cari, kita gali gitu ya, supaya kita tidak tertinggal ya dari orang lain, dari negara-negara lain gitu ya. Lalu internet merupakan suatu alat atau sarana pembelajaran yang ampuh karena kemampuan atau potensi yang dimilikinya yang memungkinkan dikembangkannya masyarakat dan pembelajar yang bersifat global ya. Ya, tentu saja ya internet ini dalam proses pembelajaran sangat begitu bermanfaat sekali ya. Dalam proses pembelajarannya kita bisa mencari ilmu pengetahuan ya. Sekarang tidak harus lewat buku atau hanya duduk manis di kelas saja, tapi kita bisa belajar sendiri lewat kehadiran internet ini, gitu ya. Sehingga wawasan kita pun bisa semakin bertambah dan wawasannya tentu wawasan global, gitu ya, wawasan internasional. Hanya sejauh mana kita bisa memanfaatkan ya internet ini dengan baik dan positif tentu saja ya untuk menambah pengetahuan kita. Selanjutnya internet memberikan peluang ya yang pertama meningkatkan akses terhadap informasi. Ya, ini yang harus kita gali ya. Informasi yang ada di internet apapun itu yang sifatnya baik, yang sifatnya positif itu harus kita gali ya. Sekarang tidak ada kata tidak bisa sebetulnya ya. Apapun bisa selagi kita mau belajar dan kita mau mencari. Informasi itu ada di internet. Ya, bisa lewat YouTube misalkan. Ya, kita cari, kita bisa lewat Google gitu ya, mesin pencari untuk mencari informasi tersebut, ya. Yang kedua, mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi, ya. Jadi informasi yang kita peroleh itu tentu ya kita bisa mengumpulkannya dan kita bisa menganalisis kebenarannya, bahkan kita bisa membandingkannya ya antara satu informasi dengan informasi yang lain, ya. Lalu kalau misalkan uh, memang informasinya valid, ya kita bisa mengkomunikasikan kepada yang lain dan kita bisa serap ilmu yang terdapat di informasi tersebut, hal-hal yang positif yang terdapat di informasi tersebut, gitu ya. Yang ketiga, mengkomunikasikan gagasan dan informasi, ya. Sekarang kita punya kelebihan misalkan, ya, kita bisa mengkomunikasikan lewat internet, ya. Sekarang untuk tampil di televisi itu kan mungkin agak sulit, tapi kita bisa punya televisi sendiri. Kita bisa punya channel sendiri, ya. Apapun yang kita punya, ya, kreativitas yang kita punya, kita bisa asah, kita bisa gali dan kita bisa tampilkan gitu, ya. Nah itu yang bisa mengkomunikasikan gagasan dan informasi lewat internet ini. Yang keempat, merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan, ya, di samping potensi dari dalam diri ya sekiranya kita mempunyai kegiatan-kegiatan kemahasiswaan misalkan di pekerjaan ada hal yang positif yang bisa kita share ya kita bisa berbagi dengan yang lain apa salahnya gitu ya selama itu positif selama itu baik gitu ya yang kelima bekerja sama dengan orang lain ya tentu ini merupakan salah satu peluang juga di internet. Karena kita bisa menjalin komunikasi silaturahmi dengan banyak orang. Ya, tidak terbatas wilayah, tidak terbatas negara, dengan siapapun selama kita mampu bisa gitu ya. Kita bisa bekerja sama dengan orang lain di belahan bumi manapun sesuai dengan bakat, kemampuan, minat kita. Ya, terlebih Anda sekarang sebagai seorang mahasiswa, tuntutannya kan tidak hanya belajar, tidak hanya bidang pendidikan, tapi harus ada bidang pengabdian dan penelitian. Pengabdian penelitian ini bisa Anda maksimalkan ya lewat kerjasama dengan orang lain di wilayah yang lain gitu ya. Menulis artikel, menerbitkan jurnalnya ya di wilayah kita di Indonesia atau sampai keluar misalnya seperti itu. Nah, itu kan kelebihan dari internet yang bisa kita manfaatkan. Termasuk tadi bidang pendidikannya juga kita bisa mencari informasi, belajar ya tidak hanya di kelas, tidak hanya dari satu atau dua dosen saja, tapi kita bisa belajar sendiri ya dengan cara kita mencari ya searching ya atau menonton misalkan di
kanal-kanal atau link-link YouTube atau Google ya, yang sekiranya bisa dipertanggungjawabkan ya keilmuannya seperti itu. Lalu bisa memecahkan berbagai masalah ya, seperti yang tadi saya sampaikan, apapun keinginan kita, ya apapun yang kita mau itu bisa cari di internet ya. Masalah apapun kita ingin apa seperti ini bisa membuat video dengan tampilan muka ya. Caranya bagaimana ada di internet gitu ya. Jadi sekarang jangan dulu patah arang, patah semangat gitu ya. Kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu ya, kalau kita merasa tidak bisa, ayo buka internet ya, buka aplikasi ya, buka YouTube misalkan, cari di Google. Semuanya insya Allah ada informasi yang kita butuhkan tersebut gitu ya. Lalu memupuk mengembangkan pengertian kultural ya. Jadi di internet juga kan terdapat informasi tentang budaya-budaya ya yang ada baik di negara kita maupun di negara yang lain. Tentu ini juga salah satu hal yang positif untuk terus memupuk dan mengembangkan potensi wilayah kita sendiri ya. Mungkin kita kurang begitu memahami potensi wilayah kita sendiri, dengan adanya internet kita bisa lebih memahami seperti itu ya. Lalu Bates mengidentifikasikan 4 keuntungan atau manfaat kegiatan pembelajaran digital melalui internet. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara pembelajar dengan pengajar atau pengajar gitu ya. Artinya di sini guru dengan murid lah seperti itu. Yang diajar mungkin ya maksudnya. Nah, jadi interaksi memang perlu dilakukan dalam proses pembelajaran ya. Yang baik itu memang seharusnya interaksi itu dilakukan dua arah gitu ya. Kalau sekarang mungkin saya hanya satu arah. Lebih bagusnya yang dua arah lewat aplikasi Zoom misalkan ya, Google Meet dan lain sebagainya. Ya, itu dapat meningkatkan kedekatan antara uh, yang mengajar dan yang diajar ya dengan lewat aplikasi di internet itu ya. Lalu yang kedua, memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja ya. Tentu ini hal yang luar biasa ya, bisa kita lakukan. Belajar itu sekarang bisa dimanapun, kapanpun, jam berapapun gitu ya. Anda sekarang mungkin tidak bisa membuka pembelajaran ekonomi digital sesuai jadwal, mungkin bisa besoknya ya, bisa malam besoknya gitu ya. Itu kan kelebihan dari adanya internet ini ya. Yang ketiga, menjangkau pembelajar dalam cakupan yang luas. Yang seperti yang tadi saya sampaikan, kalau di kelas mungkin sifatnya terbatas, ya, itu kelas itu mungkin hanya 30-40 orang, tapi kalau lewat internet mungkin bisa sampai ratusan, bahkan ribuan mungkin, gitu ya, dalam sekali melakukan proses pembelajaran, gitu ya. Lalu yang keempat, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran, ya. Sekarang media penyimpanan itu kan sudah banyak yang ditinggalkan ya. Dari dulu zaman saya itu ada yang namanya flash sebelum flash disk itu ada disket gitu ya. Terus ada flash disk sekarang ya, ada apa yang disimpan lewat memori itu ya, hard disk ya. Tapi sekarang kan sudah mulai ditinggalkan karena ada apa? Ada Google Drive misalkan ya, bisa disimpan di kalau foto atau video bisa di YouTube gitu ya, atau terdata di Google Foto misalkan dan lain sebagainya gitu ya, dokumen bisa di Google Drive ya. Nah, itu kan salah satu hal yang positif gitu ya, hal yang menjadi keuntungan dengan adanya internet ini. Data kita bisa sangat aman sekali, nggak takut virus lagi sekarang gitu ya. Oke, selanjutnya kelebihan, tantangan, dan manfaat internet ya. Beberapa kelebihan internet, yang pertama kemampuan teknik untuk menembus batas waktu dan tempat. Ya sama seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita bisa belajar dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, tidak terbatas waktu, tidak terbatas wilayah gitu ya. Lalu kemudahan dalam melakukan pembaharuan terhadap materi pembelajaran atau informasi yang akan disampaikan. Ya, jadi di internet ini biasanya real time, update keilmuannya
gitu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan kebutuhan zaman sekarang, ya era sekarang bahkan detik ini kebutuhan pembelajarannya apa. Kalau ada hal yang perlu diupdate, ya update bisa langsung gitu ya. Itu salah satu keunggulan dari internet. Yang ketiga, mempermudah hubungan antar pembelajar dengan narasumber. Ya, komunikasi jauh lebih mudah, lebih gampang dengan adanya internet, gitu ya. Dan yang keempat, terbukanya kesempatan yang sangat luas untuk mempelajari budaya lain. Ya, kita bisa saling mengetahui antara satu budaya dengan budaya yang lain lewat internet. Ya, tidak harus kita berkunjung ke budaya di mana budaya itu ada, gitu ya. Itulah salah satu kelebihan internet. Lalu manfaat internet. Yang pertama, belajar melalui internet adalah pembelajar dapat belajar dari mana saja dan kapan saja. Ya. Yang kedua, waktu lebih singkat dan efisien dengan menggunakan web. Semua hal tersebut dapat dikurangi dalam waktu yang singkat. Hanya dengan melakukan upload ke internet, semua orang dari mana saja dan kapan saja dapat mengakses atau membaca materi pembelajaran tersebut. Seperti yang saya lakukan sekarang kan ya. Setelah selesai saya merekam ini, saya langsung upload, dan Anda bisa langsung akses, dan Anda nggak usah khawatir gitu ya kalau Anda lupa tentang materi saya, Anda tinggal buka lagi gitu ya. Bahkan mungkin teman Anda yang tidak kuliah pun ya sekiranya ingin belajar tentang pembelajaran internet digital ini, ya pembelajaran ekonomi digital ini seperti apa, tinggal kasih linknya saja, bisa belajar sendiri gitu ya. Hanya mungkin bedanya Anda nanti di akhir dapat ijazah, teman Anda nggak dapat ijazah, mungkin itu saja. Kalau keilmuannya mungkin bisa bisa sama, gitu. Bahkan bisa lebih mungkin kalau lebih teliti, lebih lebih rajin gitu ya, untuk menggali semua informasi yang ada di internet ini, gitu ya. Lalu manfaat yang ketiga, menjangkau berbagai tempat, yaitu tadi ya, selama ada internet, selama ada internet itu masuk ke kota atau desa yang kita tuju, ya kita dapat berkomunikasi ya dengan siapapun, dimanapun, kita bisa akses dimanapun gitu, selama ada jaringannya tentu saja ya. Yang keempat, buku atau modul pembelajaran bukan lagi satu-satunya materi atau pembelajaran seperti halnya dalam pembelajaran konvensional ya. Sekarang buku itu eh, tidak hanya versi cetak saja, ada juga kan elektronik book atau e-book gitu ya, itu bisa diakses lewat internet ya, sehingga pembelajaran jauh lebih efektif, efisien gitu ya, bisa dipelajari dimanapun dan kapanpun. Itulah beberapa manfaat dari penggunaan internet. Selanjutnya, tantangan ya dari teknologi internet ini apa saja? Ini yang pertama, terbukanya kesempatan yang sangat luas untuk mempelajari budaya lain, ya, memungkinkan terjadinya proses akulturasi yang lebih cepat sehingga dapat mengancam kebudayaan asli. Nah, ini yang sangat-sangat dikhawatirkan karena internet ini kan menembus batas, ya, apapun ada gitu lewat internet ini. Meskipun ya di negara kita ada Kementerian Komunikasi yang tugasnya mengcover ya, memfilter budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita, ya. Tapi tetap saja kan ada aja celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, oleh negara tertentu yang mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan kita, untuk tetap bisa mengakses, untuk bisa tetap diakses ya situs atau web yang ada di negaranya gitu ya. Sehingga ini yang menjadi kunci utama, tentu saja ini dari diri pribadi kita masing-masing. Ya, ketika Anda nanti memberikan pembelajaran ekonomi digital ini kepada siswa-siswi Anda, ya, terlepas itu mata pelajarannya apapun, ya tidak hanya berbasis ekonomi digital atau pembelajaran yang lain di tingkatan manapun, harus diingatkan bahwa internet ini di samping banyak sekali kelebihan, banyak juga kekurangannya, banyak juga sisi negatifnya. Itu yang harus diseimbangkan. Jadi jangan hanya hal yang positifnya yang sering kita share,
ya kita kasih tahu, kita pelajari, tapi juga hal yang negatifnya, ya. Karena apa? Karena ini akan menjadi boleh dikatakan bom waktu lah, ya. Suatu saat bisa meledak gitu, ya. Suatu saat ini bisa menjadi apa ya, senjata makan tuan gitu, ya. Karena sudah menjadi kebutuhan internet ini, tapi justru menjadi apa ya, bisa dikatakan racun mungkin bagi generasi muda kita gitu ya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Tentu saja tadi yang saya sampaikan yang menjadi pokok utama, kunci utama adalah tetap kembali ke diri kita masing-masing, ya. Iman kita yang harus kuat. Tentu untuk menambah keimanan, memperkuat keimanan ini adalah tugas kita semua gitu ya, termasuk Anda yang menjadi calon pengajar, mungkin calon guru, ya. Itu yang harus kita ingatkan. Meskipun kita bukan menjadi guru agama, tapi secara moral ya, tugas guru itu tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Mendidik di sini tentu salah satunya adalah untuk masalah moralitasnya, ya. Dan terlebih yang paling pokok, yang paling utama adalah menjadi orang tua yang baik di rumah bagi anak-anak kita nanti, ya. Karena dasar utama agama itu terdapat di orang tua sebetulnya. Contoh utama pertama itu dari orang tua, ya. Selayaknya orang tua memberikan contoh yang baik, pengawasan yang baik gitu ya bagi anak-anaknya. Di samping Bapak Ibu gurunya di sekolah, ya. Jadi harus ada komunikasi yang baik ya antara pihak sekolah dengan orang tua di rumah, ya. Yang kedua, cara berkomunikasi yang berbeda memungkinkan terjadinya kesalahpahaman pada saat proses belajar, ya. Jadi, tantangan internet berikutnya, komunikasi di internet itu kan berbagai macam bahasa tentu saja, ya. Dan apa yang disampaikan itu mungkin belum tentu itu yang kita cari gitu, belum tentu itu yang kita maksud gitu ya. Artinya karena internet ini sifatnya satu arah, ya, kebanyakan kan satu arah ya. Informasi yang kita peroleh biasanya kan satu arah. Seperti kita search di Google, kita cari di YouTube, misalnya itu kan satu arah, ya. Kalau kita ada pertanyaan, hal yang tidak paham, baru kita tanyakan ke yang membuat, yang punya situs atau yang mengupload materi di YouTube misalkannya seperti itu. Baru ada komunikasi di situ. Kalau tidak ada komunikasi, nah ini salah satu tantangannya, salah satu kekurangannya mungkin bisa saja kita salah memahami, salah menanggapi apa yang dimaksud dari si penulis atau si pengupload ya, dari pemilik web tersebut misalkan seperti itu. Itu salah satu kelemahan. Tetap pembelajaran yang terbaik itu menurut saya tetap pembelajaran itu dilakukan secara luring, secara langsung karena ada proses interaksi di dalamnya gitu ya. Sehingga tidak memungkinkan adanya kesalahpahaman. Kalau secara daring seperti ini kan kemungkinan kesalahpahamannya selalu ada gitu. Karena tadi hanya satu arah. Tapi kalau dua arah memungkinkan kesalahpahaman tersebut bisa ditanggulangi gitu ya. Mungkin itu saja untuk materi pertemuan keempat kali ini ya. Seperti biasa silakan absensi Anda tulis nama lengkap Anda di kolom komentar ya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.